Stigma GBR kan dulu dikenalnya geng motor gitu kan, berandalan bermotor. Iya. Nah, setelah berganti, visi misinya apa, Bang? Ya visi misinya ya yang bisa dipetik ini, angkatan saya banyak yang nakal, banyak yang Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Stefanus Gultom. Berarti saya panggilnya panggilan Deon sih. Deon. Ya. Jadi saya panggil Bang Deon aja. Boleh. Asli dari mana sih, Bang? Kalau asli lahir Cimahi, cuman turunan turunan Batak lah. Murni Batak lah kalau turunan. Jadi mama, papa orang Batak semua. Cuman memang mama papa sudah lahiran Cimahi semua. Sejarah GBR sendiri. Sejarahnya dari Grab on the road, sekarang Garda Bangsa Reformasi. Nah, jadi, peralihannya tuh bagaimana? Jawaban sih sebetulnya, jawaban daripada stigma GBR ya. Stigma GBR kan dulu dikenalnya geng motor gitu kan, berandalan bermotor dan hal yang lainnya lah yang semuanya negatif gitu, dipandang negatif. Nah, jadi waktu itu kan dengan berbagai macam kegiatannya gitu yang memang mengarahnya akhirnya ke arah-arah kerusuhan, mungkin ada tawuran atau kriminal mungkin. Nah, dari situ kan sebetulnya GBR sendiri kan sudah 32 tahun di tahun ini tuh. GBR-nya itu sudah berdirinya atau adanya gitu 32 tahun. Nah, 32 tahun. Nah, selama belasan tahun ini GBR dipandang atau di stigma masyarakat atau bahkan sama pihak kepolisian itu sebagai geng motor dikarenakan kegiatannya banyaknya konvoy gitu kan, konvoy kumpul-kumpul ya, mungkin ada yang pada ngaco di jalan, akhirnya ada benturan antar kelompok dan seiring waktu benturan tersebut berkembang dengan kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, akhirnya mungkin banyak juga korban-korban masyarakat biasa yang tidak mempunyai kelompok apapun gitu. Akhirnya banyak benturan. Nah, akhirnya di 2000 sebetulnya itu di 2009 per akhir atau pertengahanan lah waktu itu tuh. Jadi pihak Pemkot Bandung pada satu itu dengan pihak Polrestabes mempunyai inisiatif waktu itu, dulu judulnya itu mau membubarkan GBR ini. Ya, semua ada selain GBR itu ada beberapa kelompok yang mau juga dibubarkan. Nah, waktu itu akhirnya kita diundang, para pengurus tuh diundang lah dan rapat lah di situ dengan pihak Pemkot, dengan pihak kepolisian. Nah, karena waktu itu diangkatnya dari pihak Pemkot, ternyata kelompok-kelompok ini masanya itu di seluruh Jawa Barat gitu, terfokus di Jawa Barat. Nah, akhirnya waktu itu diambil alih oleh Pemprov dan oleh Polda Jabar untuk deklarasi pembubaran. Awalnya itu pembubaran. Nah, cuman akhirnya dari kita kan tidak setuju juga karena sudah belasan tahun kita berdiri tiba-tiba kok dibubarkan kan begitu. Nah, kita juga memaklumi atau sangat tahu bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang larinya jadinya ke arah negatif. Nah, makanya dari situ akhirnya di rapat itu keluarlah yang namanya judul waktu itu deklarasi aksi damai. Jadi selain GBR itu ada 3 kelompok lain yang saling bermusuhan, 3 kelompok ini. Pokoknya 4 kelompok ini dengan si A, dengan si B, dengan si C ya saling musuh lah, nggak ada teman lah. Kalau ketemu pasti bentrok. Nah, ya dengan keempat ini dipertemukan di dalam rapat-rapat pada waktu itu 2009 akhir mau menuju 2010. Yaitu pembahasannya untuk
mengarahkan ke arah yang lebih baik si organisasi ini gitu. Karena waktu itu kan kita nggak punya ADART, nggak punya peraturan organisasi gitu ya, pokoknya jalan aja gitu, brother aja pokoknya gitu. Lu gabung ke kita ya lu brother gitu. Ibaratkan jangankan benernya, salahnya pun kita bela kan gitu. Nah, akhirnya salah kaprah lah gitu. Mungkin salah kaprah dan ya banyaknya kan mayoritasnya anggota kita atau simpatisan kita ini anak-anak muda gitu. Mungkin dari zaman anak SMP ya, kayak saya juga waktu itu kan dari SMP mulai ikut-ikut gitu kan. Nama sendiri dari Grab on the Road ke Garda Bangsa Reformasi. Reformasi. Itu artinya ada artinya? Intinya gini, jadi dulu hasil rapat para pendahulu lah ya, hasil rapat para senior waktu di 2009 menjelang 2010 itu harus berbahasa Indonesia. Karena sebelumnya Grab on the Road bahasa Inggris kan. Jadi harus berbahasa Indonesia. Nah, dicarilah dari GBR ini kalau di bahasa Indonesia kan apa. Nah, ketemulah G-nya itu Garda, B-nya Bangsa, R-nya Reformasi. Jadi ya kebetulan jadi namanya agak sedikit keren kan gitu, agak sedikit keren menjadi benderanya garda terdepan nih, gitu. Lambangnya kenapa? Ya, kan udah hampir bendera Jerman itu. Warnanya ya? Warnanya. Dari dulunya emang begitu? Dari dulunya memang begitu. Ada meaningnya nggak? Dari dulunya. Jadi ke arah lebih ke rasa itu di situ ada campur aduk lah. Jadi rasa beraninya gitu kan, rasa kita harus kehati-hatiannya gitu. Terus dari mana kita harus bisa selalu low profile gitu. Jadi ya hilang di kegelapan gitu. Berarti sekarang secara hukum formil dong? Ya. Secara hukum LSM GBR ya, Garda Bangsa Reformasi ini sudah terdaftar. Sudah terdaftar dari mulai 2010 itu kan kita membuat akta pendirian, terus ditindaklanjuti dengan pendaftaran register pendaftaran ke Kesbangpol. Dari 2010? Dari 2013, mulai 2013. Nah, kemarin 2019 kebetulan Munas kan, pemilihan ketua umum periode kedua waktu itu. Nah, setelah itu ada perubahan, jadi kita buat adendum akte ADART-nya sampai dengan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah berganti, visi misinya apa, Bang? Ya, visi misinya ya jujur ya, visi misinya kita terutama ingin menebus dosa-dosa kita lah. Jadi mau gimana, mau kita akui atau tidak kita akui, ya di antara beberapa kelompok yang lain pun GBR ini turut ikut serta dalam keresahan masyarakat. Nah, sebelum 2010 ya. Jadi banyaknya anggota kita yang keluar masuk, banyaknya yang terjadi benturan di mana-mana gitu. Jadi ya kita ingin memperbaiki citra dan menebus dosa kita gitu. Jadi dengan terjadi LSM lebih mau melindungi masyarakat. Iya. Sesuai fungsinya gitu kan, sebagai kontrol sosial masyarakat. Kepengurusan sama keanggotaannya berarti cuma ada di Bandung atau di luar kota? Di luar kota ada. Di luar kota juga? Di hampir di seluruh kota kabupaten se-Jawa Barat. Kalau provinsinya di Serang Banten dengan di Denpasar di Bali. Jadi bukan hanya di Jawa Barat? Bukan hanya di Jawa Barat. Oke, berarti udah ada di 3 provinsi? Sudah ada di 3 provinsi. Dan itu masing-masing ada kepengurusannya? Ada kepengurusannya. Ada tingkat provinsi, tingkat kota, sampai dengan tingkat ranting. Kalau saya mau jadi anggota, ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Bang? Syarat-syarat tertentu enggak. Kalau yang kalau secara administrasi ya biasalah, umur di atas 18 tahun, ABCD AFG lah. Kalau apa harus punya motor gitu? Enggak ada. Kalau keharusan punya motor enggak. Malah dulu aja saya ikutan belum punya motor. Nah, berarti kan ada perbedaan kegiatan dari sebelumnya sama sesudahnya gitu. Iyalah. Nah, dari perbedaan kegiatan, dari perbedaan visi dan misi, ada perbedaan bentrok nggak dari orang-orang di dalamnya? Misalnya gue mau tetap kayak gitu, sekarang gue nggak mau jadi kayak gini, ada nggak, Bang? Banyak. Gimana cara nanganinnya? Ya, cara nanganinya kan begini. Yang kalau saya saya ini maksudnya pengennya begini. Yang kita akan meng-hire orang-orang yang mau berubah.
kalau orang-orang yang mau berubah, teman-teman yang mau berubah, yang mau mengarah ke arah yang lebih baik ya, sesuai nama reformasi kan perbaikan kan gitu. Jadi dari yang kurang bagus menjadi lebih baik, lebih bagus gitu kan, lebih tertata dan ABCDAFG lah gitu. Jadi ya kita meng-hire. Adapun misalkan yang pro dan kontra itu kan biasa, jangankan di organisasi seperti GBR gitu. Yang belum mempunyai, apalagi dulu kan nggak ada yang tahu GBR bisa sebesar ini. Nggak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba besar, tidak mempunyai pendidikan keorganisasian kan dulu. Jadi kita nggak punya ADRT, nggak punya apa, pokoknya brother aja kan gitu. Nah, kalau soal yang kontra itu pasti ada. Mungkin di partai politik pun banyak gitu kan, yang akhirnya ada perpecahan gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya orang-orang ini yang bikin kerusuhan masih pakai atribut GBR, tindakannya gimana? Ya tindakannya memfilterisasi terutama kan dari segi nama, dari segi pendistribusian atribut pun kita mulai lebih tertata, dan semua kepengurusan dari tingkat atas sampai tingkat ranting kecamatan itu kita benar-benar ada data karena dari awal tahun 2020 Februari 2020 kan kebetulan kita launching website www.gbr.or.id. Udah ada websitenya? Udah ada websitenya. Jadi di situ pun di website itu kita registrasi ulang gitu, karena kita pengen punya database-nya kan. Nggak cuma ugal-ugalan di jalan pakai GBR. Jadi semua itu harus registrasi ulang kembali di website gitu, di website. Nah, berdasarkan website itulah kita punya database. Nah, dari database itulah jadi kedepannya kita bisa mengkontrol, oh nih sampai tingkat kecamatan ini kita ada sekian anggota, gitu. Ada sekian anggota. Bang, gitu. Dibayangin aja atau udah terdata berapa yang terdata? Kalau yang terdata terakhir itu kalau saya tanya ke pengelolanya itu ada sekitar 2.500-an. 2.500-an itu untuk dari 3 provinsi. Ya, untuk di kepengurusan inti ya, karena belum semua ke bawah kan. Belum dari kepengurusan inti lah. Kegiatan di tiap direktorat, program kerjanya apa tuh? Ya, kita sebetulnya kalau program kerja secara tertulis pasti banyak lah ya, banyak sama-sama dengan organisasi lain. Cuman pada intinya kita fokus ke program yaitu 2, yaitu pendidikan dengan paham hukum. Paham hukumnya gimana, Bang? Ya, karena gini, kalau paham hukum tujuannya apa? Tujuannya dengan background. Background kita itu kan dulu suka berbenturan dengan hukum. Dan itu tidak menutup kemungkinan sampai dengan saat ini kita masih dianggap negatif gitu. Nah, jadi saya pengen terutama kader-kader para KSB-nya, kayak ketua sekretaris bendaharanya berbagai tingkatan, kita kasih materi hukum tentang hukum acaranya, tentang apanya, kalau prosedur penangkapan itu seperti apa, prosedur penahanan itu seperti apa, sampai penggerebegan itu seperti apa, dan kalau ada pelanggaran dari pihak kepolisian atau aparat itu harus kita mau melaporkannya langkah-langkahnya seperti apa gitu. Tujuannya untuk apa? Menjaga diri kita. Boleh nggak sih tahu duitnya dari mana sih? Nah, soal duit ke dapur nih, ke dompet. Itu semua banyak yang tertarik. Makanya saya bilang gini, jauh sebelum kan menjadi gini, Bang, gimana? misalnya aku bilang, wah LSM duitnya banyak nggak sih? Gitu. Terus dengan kader segitu banyaknya, apa mereka setor? Apa mereka bagaimana? Kalau misalnya duitnya banyak, berarti semua orang bisa bikin LSM dong dengan mudahnya. Ya. Apa? Karena gini ya, apa maksudnya? Berorganisasi itu tujuannya bukan untuk dapat duit. Oh ya? Iya, tuh kalau menurut saya ya. Karena kalau ingin dapat duit ya mungkin jadi pengusaha. Betul. Kan, gitu ya. Tapi kan setiap organisasi ada kegiatan ya? Ada kegiatannya, ada kegiatan. Nah, itu dari mana? Nah, itu saya bilang, maksudnya gini, jauh sebelum kita melegalkan organisasi kita Gara Bangsa Reformasi, ya kita tuh sudah mematahkan literatur tentang organisasi. Jadi bahwa dinyatakan dari salah satu literatur organisasi itu bisa hidup berkembang bila mana ada anggaran gitu. Iya dong. Nah, tapi kita bisa patahkan dari awal sampai sekarang kita tidak ada penganggaran resmi. Penganggaran resmi dalam hal ini misalkan kita pungut dari iuran anggota. Nggak ada.
Bahkan kayak yang tadi ya, kan kita punya program 2 yaitu paham hukum dan pendidikan. Iya. Pendidikan ini sudah 3 tahun berjalan dari GBR ini kita membuat program pendidikan kejar paket A, paket B, paket C gratis. Dari GBR. Dari ini. GBR. Buat untuk anggotanya. Untuk anggota atau saudara anggota atau kerabat anggota atau tetangga anggota. Kita kasih gratis sudah 3 tahun Paket. berjalan. Paket A, paket B, paket C. Kita kasih gratis. Supaya mereka lebih punya ijazah pendidikan. Ya, karena maksudnya dari 2 periode, dari kan sudah 3 tahun. Iya. Tahun ini mungkin akan dilanjut kembali. Dari situ kalau nggak salah hitung ya, kalau nggak Iya. dari kota Cimahi dan kota Bandung itu mungkin ada sekitar 40 angkatan lah ya, 40 yang udah lulus. Nah, dari 40 itu 50%-nya setelah ikut paket C itu akhirnya bisa bekerja. Bisa bekerja, mereka akhirnya bisa produktif, dan akhirnya ketika mereka produktif, perutnya keisi, otaknya jadi nggak ngeres. Ketika kita kasih masukan begini-begini, mereka lebih paham, lebih oh iya, gitu. Beda dengan ketika mereka tidak produktif. Nah, mereka tidak Ada punya bantuan nggak sih dari pemerintah? apanya. Sampai saat ini tidak ada bantuan dana ya, tidak ada. Sampai untuk saat ini LSM tidak. tuh, untuk Kita, kalau untuk organisasi lain ya nggak tahu lah. Ya, Tapi kalau oke. untuk kita bantuan misalkan bansos atau dana hibah kita belum. Bang, sejarahnya bisa jadi ketua. Nah, Itu sejarahnya gara-gara ditakutin, jago berantem. kurang tahu ya. Apa gara-gara apa? Apa Ya. gara-gara dituakan? Oh enggak lah. Kalau dituakan atau bilang angkatan, jauh banyak yang lebih daripada angkatannya saya. Jadi kalau secara angkatan mungkin saya di tengah-tengah lah untuk sekarang ya. Jadi atas saya masih banyak. Masih banyak senior. Masih banyak senior saya. Cuman ya saya juga nggak tahu kenapa bisa saya dipilih jadi ketua gitu. Ya mungkin dulu Ini udah tahun keberapa? ini periode kedua dari Kedua. LSM GBR. Tapi sebelum dibentuk LSM GBR 2009 saya ketua umum di Grab on Road juga. Jadi nggak tahu nih. Ya mungkin karena saya lebih banyak bisa masuk ke berbagai macam anak-anak mau di daerah manapun bisa masuk gitu. Jadi setelah abang 2 tahun memimpin visi misi signifikan. Kalau mimpin nggak 2 tahun, maksudnya 2 periode. 2 periode. Nah, karena satu periodenya 5 tahun. Satu periode, oh berarti Satu 10 periodenya tahun 5. dong. Ya. Ini menuju periode kedua. Oke. Visi misinya Ya, sebagai ketua. ya pengen organisasi ini bisa menjadi manfaat buat anggotanya terutama dan secara umum buat masyarakat. Bang kemarin baru ulang tahun dong berarti? Ya, ulang tahun. Ke-11. Ke-11. Oke. Yang dibenahin ke depannya nih setelah 11 tahun. Setelah 11 tahun yang dibenahi ya yang dibenahi mungkin tingkat kritisnya para pengurus. Maksudnya mereka harus mau belajar ya. Karena mau nggak mau kan kita sudah menjadi LSM. Nah, LSM ini kan secara fungsi hukumnya itu atau kontrol sosial kan. Kontrol sosial ya kita harus mau menampung keluhan-keluhan daripada masyarakat dan itu sudah banyak lah gitu. Maksudnya beberapa kali kita lakukan aksi unjuk rasa terkait keluhan masyarakat, misalkan terkait jalan atau terkait bantuan yang belum turun. Pokoknya ikut menyuarakan apresiasi suara rakyat. Ikut menyuarakan, gitu. Ikut menyuarakan. Bang, pernah ngerasain jenuh nggak? Jenuh? Ya ada sih ada momen-momen jenuh. Wajar lah ya sebagai manusia. Cuman kejenuhan itu nggak saya ambil pusing gitu. Jadi ya saya jalanin. Nikmatin aja, enjoy aja. Saya nikmatin aja gitu. Karena ya sayanya kan suka gitu. Saya sayang sama organisasi ini gitu. Kalau organisasi ini misalkan jadi balik lagi atau jadi tambah rusak ya buat saya kan gagal gitu. Sebagai personal, berarti kan dari kecil pisan udah ikut. Iya. Orang tua pernah ngamuk nggak? Kalau orang tua Ini ketua yang dikorek masa kecilnya. kalau orang tua ataupun keluarga ya dari awal semuanya tidak ada yang suka, nggak ada yang setuju gitu. Karena ya sampai menelan pil pahit lah kan. Jadi dibilang masa depan suram lah, ABCDEFG lah kan gitu. Ya mungkin Tuhan punya rencana kan gitu. Tapi ya puji Tuhan bisa berjalan gitu. Dan akhirnya yang tadinya keluarga sangat
tidak menyetujui atau misalkan sangat tidak suka, ya lambat laun mereka mau terima, dan mereka sekarang malah sangat mendukung. Seluruh keluarga besar saya jadi mendukung karena melihat ada progres yang baik gitu. Ada pandangan ke politik nggak? Kalau itu mah pandangan ke politik. Maksudnya gimana nih? Jadi Kan sekarang udah mulai nih LSM, ya Ya. kan? Biasanya orang udah melirik nih sebagai ketua. Ya. Ada partai politik yang melirik nggak? Kalau Bantuin ini dong, bantuin ini. kalau Atau menjalin komunikasi dengan berbagai macam dengan berbagai partai politik saya jalin gitu. Tapi Saya ada yang pernah narik nggak? ya ada, ya cuman sampai saat ini belum terpikirkan. Belum. Ya sampai Berarti saat akan. ini. Yang Atau nggak mungkin. tahu, kan nggak tahu. Ya takutnya nanti di sini saya bilang enggak, tiba-tiba Ya. mau kan bingung juga gitu. Jadi saya mungkin sampai saat ini belum. Cuman kalau secara network atau komunikasi ya kita bangun dengan berbagai macam partai politik, berbagai macam instansi pemerintahan. Bang, sebagai penutup, punya pesan dan kesan dan visi dan misi atau ke apapun yang buat anak-anak muda yang sekarang lagi bener-bener baru punya motor, masih ugal-ugalan di jalan, terus masih bikin kerusuhan. Ya mungkin pesan atau harapan saya sih buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang disebutnya apa, kaum milenial ya, atau kaum milenial, Zoom gitu kan ya. Jadi ya pesan saya ya harus dimanfaatkan, masa muda kalian harus dimanfaatkan seoptimal mungkin gitu. Jadi jangan sampai mungkin bukan salah pergaulan ya mungkin ya harus punya prinsip lah. Hidup itu kita harus punya prinsip, apalagi nanti menyongsong mungkin nih menyongsong 2035 yang notabene secara geografis jumlah pemuda yang di umur 17 sampai dengan 35 tahun itu seluruh Indonesia di angka 65%. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Nah, ya kalau misalkan kita nonton TV lihat pejabat ngomong, nah kalau kitanya tidak memanfaat momentum itu atau masa-masa itu, ya kebayang bangsa kita mau jadi apa? Karena kaum mudanya hidupnya nggak pada jelas, sedangkan beberapa tahun lagi ke depan populasinya akan menguasai Indonesia. Kan kita harus mengisi. Bener. Para pemuda itu harus mengisi posisi-posisi itu. Dari sekarang lah mereka harus belajar. Mungkin itu. Bang, satu lagi. Nggak beres-beres. Kan abang dari muda Ya. di jalan berantem, ya kan? Iya dong. Ya. Nah, kalau misalnya orang bilang, ya kamu aja waktu muda berantem gitu, kenapa saya enggak? Kalau bilang seperti itu kan betul, maksudnya gini. Apa yang bisa dipetik dari masa muda abang sampai sekarang berdiri seperti ini? Yang bisa dipetik ini, angkatan saya banyak yang nakal, banyak yang menyesali ya, menyesali ya. Cuman mungkin saya kebetulan aja puji Tuhan dikasih rezeki bagus sama Tuhan, maksudnya terus saya pun mau merubah diri gitu. Saya pun mau memperbaiki diri saya gitu. Jadi setidaknya saya tidak masa kelamnya nggak terus sampai sekarang lah gitu. Ya puji Tuhan menata lah gitu ya. Jadi setiap orang punya masa kelam, tapi perubahannya cepat dan signifikan. Betul. Tujuannya juga harus ada. Untuk kedepannya. Untuk kedepannya sih seperti itu. Ya harus punya mimpi lah, kalau Soekarno bilang kan gitu, bermimpilah setinggi-tingginya kan gitu. Jadi mimpi abang apa? Ya mimpinya harus menjadi orang besar. Cita-cita dulu waktu kecil ya dia apa? Wah, kalau cita-cita random ya. Kalau cita-cita kecil random. Nah, ya. Kalau cita-cita kecil random, agak-agak bingung kan. So Bang Deon, thank you so much. Malam-malam udah diganggu, hujan, gerimis guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment.